Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yanha 'anil fahsya'i wal munkar allazi ahtalal kafirin wal musyrikina ilan nari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Hari ini tema kita padamkan api dendam kepada diri kita sendiri. Sepanjang hidup kita, rasanya kita tidak pernah menuntut hak ataupun membalas secara lisan terhadap kritikan-kritikan dan tekanan-tekanan yang menghancurkan karena menuntut hak dan membalas secara lisan hanya akan menuai kerugian penyesalan yang lebih besar. Mari kita melakukan hal-hal yang menyesatkan, jangan sampai kita terbuai dengan di dalam hati kita yang sangat terpendam. Lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Artinya kita ini mengira bahwa jika kita membersihkan diri dari keburukan dan tekanan yang harus menimpa, maka dengan pembersihan diri dan untuk itu telah mengembalikan hak-hak, anggapan dan kedudukan jiwa kita. Tapi ternyata sebaliknya, justru kita menimbulkan kerangkangan jiwa kita. Mari kita selalu melakukan hal-hal yang demikian. Kalau kita melakukan atau tidak kita dikritik orang, itu salah satu agar supaya kita bisa mengoreksi diri bahwa sesungguhnya kritikan itu untuk memperbaiki atau tidak memperbaikan diri kita. Tidak ada masalah dikritik. Wajar-wajar orang mengkritik karena bebas berpendapat. Tapi kritikan itu yang memang yang sangat demokratis, tidak merugikan orang, tidak menyinggung suatu perasaan. Kritikan itu supaya kita belajar. Ya. Bagaimana kita bisa mau mencermati, mau mencerdaskan kalau kita tidak bisa dikritik orang. Tetapi kritikan itu tidak menyinggung suatu perasaan seseorang. Ada perbaikan. Ya. Mari kita lakukan agar supaya semua kritikan-kritikan yang diberikan kepada orang-orang, rekan-rekan kita atau sahabat kita enggak jadi masalah, karena itu salah satu pelajaran buat kita. Ya. Mari kita lakukan hal-hal yang terbaik. Lalu kemudian
lebih dari itu kita menyulutkannya api permusuhan yang sikap menerima meskipun jelas ia bersalah misalnya. Pada akhirnya juga kita memutuskan untuk tidak menuntut hak dengan orang-orang itu. Dan bahwa jalan yang terbaik untuk keluar itu dari masalah adalah kita selalu memaafkan seseorang. Ya. Bayangkan Pak, kita sebagai hamba Allah. Allah saja sepanjang itu dia mau ingin bertobat. Allah selalu memaafkan segala dosa-dosa sepanjang itu kamu ingin bertaubat. Itu. Ya, kalau kita melihat bagaimana kita harus meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus mencermati semua itu, bahwa kita saja menganggap tidak pernah terjadi. Karena bagaimana kita memberikan satu kesabaran, ya, dan kita harus sabar, harus tabah, dan menutup telinga dan mata terhadap semua pernah terjadi. Ternyata inilah seperti ajaran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga berfirman, "Faqulibu hunalika waqalabu syakirin." Maka mereka itu dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Ini kalau kita mau melihat, mari kita tingkatkan bagaimana kita harus melihat suatu masalah, ya. Karena kedudukan inilah yang perlu kita harus perbaiki dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika kita mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan diri kita, terucaplah, misalnya ada orang lain mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tetapi kita tidak perlu langsung memvonis seseorang. Karena bagaimana kita tingkatkan nilai-nilai iman kita di dalam hati kita. Karena biar bagaimanapun status kita, ilmu kita, pengalaman kita yang kita miliki, ya disinilah salah satu diberikan ujian terhadap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, setinggi apapun pengalaman kita yang saya katakan tadi, sehebat apapun gelar kita, lalu kemudian kita tidak melakukan semua amalan-amal di hadapan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Di sini kita melihat bahwa kita selalu memberikan gambaran terhadap nilai-nilai iman kita. Karena kita punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu harus kita tingkatkan, ya. Sehebat apapun kita, pangkat yang kita miliki, lalu kemudian kita punya harta begitu banyak, tapi tidak semua itu akan menjamin. Tidak ada jaminan di hadapan Allah kecuali kita mengamalkan semua atau kita memberikan semua bantuan-bantuan yang kita miliki itu kepada orang yang tidak mampu. Ini yang kita harus menyadari hal itu. Bagaimanapun juga besarnya nilai-nilai, kita diberikan suatu rezeki kepada Allah, tetapi kita harus, rezeki itulah yang selalu saya
mengutarakan setiap saya melakukan kegiatan ceramah. Selalu saya menyampaikan bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita, lalu kemudian rezeki juga yang diberikan oleh Allah kita belanjakan. Karena itulah yang selalu saya katakan, bahwa itulah nanti amal-amal kita, lalu kemudian harta kita sedekahkan di jalan Allah sehingga bermanfaat kepada orang lain, dan kemudian salah satu amal yang menemani kita di akhirat nanti karena kita rajin bersedekah. Itu tingkatannya. Sehebat apapun juga kita miliki. Yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau misalnya ada satu kebijakan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan ini, dan kebijakan tersebut tidaklah, jangan sampai kita gagal melakukan hal-hal yang kebaikan itu. Karena kebijaksanaan adalah bahwa memuji dan sopan apa, dan itu bisa merebut hati orang. Bagaimana kita harus memberikan suatu nilai-nilai iman, karena kita selalu tawadu, kita harus rendah hati siapapun yang kita hadapi, karena kita harus memberikan suatu contoh terhadap orang-orang, bagaimana kita memperlihatkan ajaran-ajaran Islam terhadap orang-orang yang belum mengetahui. Ya, kita bina mereka. Bagaimanapun juga, karena itu kita punya kewajiban. Ada orang yang mau minta petunjuk terhadap kita, kita berikan. Ada orang bertanya kepada kita tentang masalah dirinya, kita berikan. Tetapi bagaimana kita harus memberikan satu motivasi agar supaya bahasa yang kita jelaskan kepada mereka supaya bisa menerima hati mereka. Itu tergantung dari kita memberikan satu keinginan bahwa dia bertanya, kita memberikan terbaik, karena betapa kekuasaan Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Lalu kemudian ilmu ini kita salurkan kepada orang lain, sehingga ilmu ini bermanfaat bagi orang lain. Ini yang selalu saya mengutarakan, bahwa sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, lalu kemudian kita tidak melakukan suatu kebaikan, kita sangat rugi. Karena begitu besarnya Allah memberikan kita nikmat-nikmat, lalu kita tidak menggunakan kenikmatan itu. Lalu kemudian kita harus membagi rasa, memberikan suatu motivasi terhadap orang lain. Itu bagaimana kita harus memperlihatkan. Lalu kemudian apabila kita menghadapi suatu masalah yang kita hadapi, kita harus renungkan dulu. Jangan terburu-buru yang kita harus lakukan. Ya, karena Rasulullah bersabda, apabila kamu bekerja, jangan terburu-buru. Karena terburu-buru inilah bisa menyalahkan semua urusan-urusan kita. Jadi kita tenangkan dulu, ya. Kita tenangkan apa kira-kira masalahnya, atau tidak ada usaha-usaha, tidak usah terburu-buru, pelan-pelan aja, pasti juga akan selesai. Ya, mari kita harus tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini satu gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian kalau kita melihat juga Allah berfirman di dalam surat An-Nur, wal hamisatu anna la natallahi alaihi in kana minal kasibun. Coba kita lihat itu. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika kita termasuk orang-orang yang pendusta. Ini kadang-kadang kita yang tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kadang-kadang ini berat kita, bahwa kebenaran yang kita mau ucapkan kadang-kadang berat. Tetapi kalau kita berbohong, cepat kita keluarkan itu. Itulah perbedaannya. Ya. Padahal sebenarnya itu kebenaran yang kita ucapkan, kita ungkapkan kebenaran itu. Tapi kadang-kadang kebenaran itu ditutupi dengan kebohongan. Bagaimana mau bisa ada manfaatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau perilaku kita seperti itu? Tidak bisa kita mengingkari hal-hal yang seperti itu. Lalu kemudian Allah juga berfirman, wa ibadur rahmanil lazina yang zuluna alal ardi hauna wa isyahatabahumul jahiluna qalu salamah. Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh mengapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salam. Ini kita gambarkan bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian banyak orang-orang yang pandai membaur dengan yang lain. Karena kenapa? Latar belakang yang berbeda. Karena latar belakang kita ini semua berbeda-beda. Dan kemudian profesi kita semua berbeda-beda. Ya, ini yang kita harus menggambarkan seperti itu. Lalu kemudian mudah sekali hati orang tertarik pada mereka, ataupun jiwa yang luluh di hadapan mereka. Mereka ibarat daun saf-saf yang tertiup angin. Pandangan orang selalu bertuju kepada dimanapun dia berada, kemanapun perginya, wajah mereka selalu ceria, dan bertemu dengan siapa saja hati mereka bersih dan mulut mereka jauh dari kata-kata kotor. Sungguh bahagia mereka, sungguh bahagia orang-orang yang mendapatkan imbas dari sikap mereka. Ini yang perlu kita melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kehebatan apapun kita harus memiliki. Bagaimana kita harus melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba kalau kita lihat ini sekarang, akhir-akhir ini. Begitu banyaknya orang melakukan tindakan-tindakan korupsi. Kita ini rakyat setengah mati membayar pajak, Pak. Ya. Pajak yang kita bayar itu luar biasa, mulai pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, PBB, pajak listrik, air. Apalagi sudah lengkap semua. Lalu kemudian para pejabat kita, hasil pajak rakyat yang kita bayar, termasuk uang saya bayarkan pajak, tapi dikorupsi oleh para pejabat kita. Bagaimana mau tenang dalam kehidupan kalian? Bagaimana Anda bisa bahagia kalau mendapatkan buah hasil korupsi yang haram, tidak ada berkahnya? Lalu kemudian kau makankan dengan keluarga, istri dan anakmu,
sehingga masuk dalam tubuh menjadi daging. Akhirnya cenderung untuk berpikir yang haram. Coba kita lihat. Karena kenapa? Begitu besarnya pandangan-pandangan yang Allah diberikan kepada kita. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah kita takut, Pak. Tetap kita menjalankan suatu kebenaran dan kita mensyukuri nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kalau kau pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan, Allah akan bertambah. Tapi kalau kau tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, awas, asapku sangat pedih. Asapnya Allah, Pak. Coba. Kita saja injak puntun rokok, kita lompat bagaimana asapnya Allah. Mari kita sadari semua itu. Satu saat kita akan kembali kepada Allah. Sehebat apapun kita miliki, kekuatan apapun kita miliki, gelar apapun yang kita sandar, yang kita mendapatkan, lalu kemudian kita tidak punya nilai-nilai iman, tidak ada. Kita sangat rugi. Kalau mau ingin sukses dalam kehidupan, perbaiki sholat. Laksanakan perintah Allah. Kita syukuri semua. Apa sih yang tidak berakhir dalam kehidupan ini? Harta yang kau tumpuk begitu banyak, tapi kau tidak menyalurkan harta itu kepada orang lain. Berulang-ulang kali saya mengatakan, kalau Allah berikan rezeki kepada kita, kita sedekahkan di jalan Allah, kita berikan kepada anak yatim, kita berikan kepada pondok pesantren, kita berikan oleh masjid, kita berikan kepada janda-janda yang sudah tua, bukan yang muda. Kalau yang muda banyak yang mau, tapi ini yang tua, nenek-nenek. Kenapa kita tidak merasa bahagia kalau kita memberikan satu sedekah? Karena itulah yang kita bawa. Amal-amal ini. Tapi semua itu cuma Allah yang mengetahui. Kita menyumbangkan harta kita, kita anggap buah sampah. Kita tidak pernah berbuat baik kebaikan, tidak pernah melakukan hal itu. Lalu kenapa kita harus pelit? Kenapa kita harus kikir? Jauhkan semua itu. Kalau kamu mau hidup tenang, syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling kekal dan nikmat suatu kebahagiaan kalau kita pandai mensyukuri dan kemudian kita melakukan suatu kesabaran. Tidak ada lagi daya dan kekuatan kita. Sehebat apapun gelar yang kita sandang, jabatan kita pakai, lalu kemudian kita tidak memiliki nilai-nilai iman, nol besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang tidak berakhir? Semua akan berakhir dalam kehidupan ini. Kita harus menyadari hal itu. Satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu diberikan kita satu karunia, diberikan satu kenikmatan, tapi semua itu tidak mensyukuri semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang tidak berakhir dalam hidup ini? Semua akan berakhir dalam kehidupan ini. Karena kita ini perantau di muka bumi Allah ini. Orang perantau itu pasti pulang. Pasti pulang. Tidak ada yang bisa bertahan di terminal dunia itu. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tanamkan nilai-nilai jiwa kita. Mari kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lagi daya kekuatan kita. Kita punya harus sandaran vertikal kepada Allah.
lalu kemudian kita memberikan suatu motivasi terhadap diri kita sendiri. Jangan takut. Berikan kekuatan. Yang intinya satu, kita menghargai orang. Kita enggak bisa meremehkan orang. Kalau ada kesalahan, tidak usah kita protes bahwa itu salah, ini salah, enggak perlu. Mendingan kita diam, kata Rasulullah. Jangan kita merasa bahwa sudah memiliki ilmu yang sangat berat, besar, lalu kemudian kita selalu meremehkan orang. Itu jauh. Karena semua, mulai namanya harta, namanya ilmu, semua sekedar titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah yang mau mengambil semua itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang kamu sombongkan di hadapan Allah? Tidak ada. Semua akan berakhir dalam kehidupan. Pasti berakhir. Makanya mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah. Mari kita selalu rendah hati, tawadu. Ya. Yang sangat dicintai oleh Allah adalah sifat-sifat orang yang mensyukuri dan sifat-sifat orang yang sabar. Inilah yang satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.